Pernah nggak sih, lo scroll TikTok nontonin video orang joget, terus sejam kemudian, lo ngerasa kosong? Fenomena ini udah punya istilah sendiri, namanya brain rot, alias pembusukan otak. Bukan beneran otaknya jadi busuk kayak roti basi ya, tapi ini soal gimana otak kita makin tumpul, karena terlalu banyak konsumsi konten receh. Brain rot itu istilah non-medis. Biasanya dipakai anak-anak internet buat ngejelasin kondisi ketika lo ngerasa nggak bisa fokus, gampang terdistraksi, dan isi kepala lo cuma potongan-potongan meme, video absurd, atau suara abang-abang bacot di TikTok. Kayak lo pengen baca buku, tapi di otak malah muter suara. Anjay, gue digas nih coy. Nah, ini bukan cuma soal konten receh lucu doang, tapi soal seberapa banyak waktu kita ngasih makan otak pakai informasi yang sebenarnya nggak ngasih apa-apa selain dopamin instan. We cannot raise a generation of kids that are this tuned out. Kenapa kita betah banget nontonin konten kayak gitu? Jawabannya simple. Dopamin. Dopamin itu semacam zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa senang. Dan tiap kali lo nonton sesuatu yang lucu, absurd, atau satisfying, otak lo kayak dikasih permen. Tapi masalahnya, makin sering lo ngasih dopamin dari hal-hal receh, makin tinggi juga ambang kebosanan lo. Artinya, lo jadi susah nikmatin hal yang lebih berat, kayak baca buku, nonton film yang slow burn, atau sekadar mikir panjang. Otak lo jadi kayak anak kecil yang dikasih gadget terus, dan begitu gadgetnya diambil, dia ngamuk. Oke, sekarang kita coba buktiin. Berapa lama lo bisa bertahan di video ini? Biasanya orang yang terkena efek brain rot, dan bisa dibilang cukup parah kena dampaknya. Mereka cenderung gampang bosen, bahkan untuk sekedar dengerin dan nonton konten-konten edukasi kayak gini, mereka lebih pilih nontonin konten absurd, receh, atau malah konten yang ngelakuin hal-hal tolol. Itu mereka demen banget konten kayak begituan. Brain rot itu kayak junk food. Sekali-sekali, oke lah. Tapi kalau tiap hari lo makan gorengan mulu, tanpa sayur atau gizi, ya tubuh lo ngambek. Sama halnya kayak otak. Efek jangka panjangnya bisa kayak sulit fokus, gampang bosan, susah baca teks panjang, gampang terdistraksi. Bahkan bisa ganggu cara lo mikir kritis. Lo jadi cuma bisa nerima info yang bentuknya cepet, lucu, gampang dicerna, dan itu berbahaya banget di era informasi kayak sekarang. Karena kalau semua yang lo konsumsi cuma joke receh, teori konspirasi 10 detik, dan gosip artis yang bahkan lo nggak tahu siapa, ya gimana lo bisa ngerti dunia? Ini bukan berarti lo harus uninstall semua sosmed dan jadi biksu digital. Yang penting itu balance. Gimana caranya lo bisa tetap nikmatin hiburan ringan, tapi juga nyempetin waktu buat konten yang lebih berbobot. Yang bisa ngasih lo insight, sudut pandang baru, atau minimal bikin lo mikir dikit. Lo bisa mulai dari hal kecil, 1 jam sebelum tidur tanpa HP, atau sehari 1 video YouTube yang edukatif. Coba baca 10 halaman buku tiap hari, atau bikin akun kedua buat follow konten yang agak berisi kayak sejarah, psikologi, ekonomi, bukan cuma video cewek joget atau prank nggak jelas. Internet itu kayak supermarket, banyak yang enak, tapi bukan semua sehat. Tugas lo sebagai manusia berakal adalah milih mana yang layak dimasukin ke kepala. Hiburan itu perlu, tapi kalau lo terus-terusan numpuk jokes tanpa mikir, lo bakal jadi kayak piring kotor, penuh, tapi nggak ada isinya. Jadi, kapan terakhir kali lo kasih makan otak lo sesuatu yang bergizi? Kalau ngerasa video ini bikin lo mikir dikit, coba kasih like, share ke teman yang juga kena brain rot, dan tulis di komen. Konten paling receh apa yang pernah lo tonton? Sampai mikir, ya elah, kenapa gue buang waktu buat ini? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, isi kepala lo berharga. Jangan sembarang isi dengan sampah.